Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Tadi aku sudah bahas segala bukan pro kontra sih, segala komentar-komentar, berita, update seputar pertandingan lawan Lazio. Sekarang aku bahas pertandingannya itu sendiri secara teknis, secara strategi. Apa sih yang terjadi? Kenapa Inter begitu mendominasi pertandingan? Kalau kawan-kawan lihat, babak pertama itu Inter menguasai 64 possession berbanding 36%. Ini cukup jauh dan bukan hanya possession kosong, karena kadang-kadang kan banyak juga terjadi dalam pertandingan sebelumnya itu satu tim mendominasi penguasaan bola, terutama dalam pertandingan Juventus ini musuhnya menguasai bola tapi tidak banyak peluang yang tercipta, sedangkan ini 14 total peluang, bahkan dari 14 itu ada 4 yang on target, ada 6 yang melenceng, ada 4 yang kena blok. Di babak kedua walaupun lebih sedikit ininya, tapi terus terang saja bahkan di babak kedua itu aku melihat permainan Lazio ini bahkan lebih hancur lagi. So, apa yang membuat kenapa kok jomplang sekali? Aku kan sebelumnya bahas di preview pertandingan bahwa Inter lawan Lazio itu dari 5 pertandingan terakhir Inter menang 3 kali, kalah 2 kali. So, ya memang lebih banyak menangnya, tapi ini adalah statistik yang sangat seimbang, tidak ada menonjol banget. 3-1 habis itu kalah 3-1, menang 3-1 habis itu kalah 3-1. Sebelumnya memang di musim ini di pertandingan pertama kita menang 2-0 dan aku prediksi ini akan jadi pertandingan yang enak untuk dilihat, tidak tempo lamban, tidak ada pemain yang sangat bertahan kayak kalau kita lawan Juventus. Dan itu benar, sari ball berusaha dilakukan oleh Lazio, tapi seperti yang aku bilang, Lazio tanpa Sinisa Milinkovic Savic itu siapa sih si Sergei Milinkovic Savic, kok Sinisa Mihailovic ada si Milinkovic Savic itu kayak 30% lah ininya, kekuatannya menghilang. So, yang hal pertama yang sangat ingin aku soroti adalah soal struktur. Kalau kawan-kawan lihat apa formasi Inter 3-5-2, lihat strukturnya terlihat rapi 3-5-2. Yang kelihatan di sini apa? Serangan Inter sangat didominasi sektor kiri, bahkan posisinya Bastoni pun sangat dekat dengan, kalau dari ini ya, dari levelnya belakang, tengah, depan, ini sangat mendekati posisinya Hakan Calhanoglu. Sedangkan Pavard dan Darmian itu jarang ke depan, tapi sesekali juga jelas ke depan. Cuman kemarin kelihatan banget bahwa Inter kebanyakan nyerangnya itu diawali dari kiri. Bukan selalu ya, ingat ya, aku bukan bilang selalu, tapi kebanyakan. Bahkan ini terlihat dari gol pertama yang aku umpan crossing agak rendah dari Bastoni yang diselesaikan dengan sangat ininya sih yang bikin wow banget, di backheel oleh Di Marco. Backheel ini mungkin maksudnya mau nge-shoot dia mungkin loh ya, tapi bolanya malah mengarah ke Thuram dan Thuram tap in saja. Ini yang aku bilang, setelah di pertandingan sebelumnya aku kritik Thuram bahwa naluri dia sebagai seorang center forward itu agak kurang. Kenapa? Karena beberapa bola yang harusnya tinggal ditembak aja, pokoknya nekat, tinggal tembak aja, dia nggak tembak. Dan kemarin itu nggak pakai basa-basi, pluk, langsung gol. So, yang pertama aku soroti tentu saja Di Marco. Kemarin Di Marco tampil sangat sangat brilian. Daerah operasi Di Marco itu sangat konsisten, dia jarang banget ke tengah. Tapi walaupun ini yang lagi-lagi aku bilang bahwa orang bisa paling Internya mainnya gitu aja, nyerang dari kiri, Bastoni maju kasih Di Marco kasih crossing. Ya memang gitu-gitu aja, tapi kenyataannya tetap mereka kesulitan untuk mencegahnya. Bahkan ada tendangan Di Marco yang sayang banget tidak berbuah gol. Sebenarnya Di Marco harusnya bisa itu 1 gol, luar biasa banget. Kalau dari pemain Inter yang pertama aku ingin soroti pemain paling jelek, yaitu Yann Sommer.
Ini apa maksudnya Jan Sommer? Kalau kawan-kawan lihat itu save-nya, sorry ini nggak kelihatan, aku liatin dari sini ya. Save-nya itu 0 Pak. 0 penyelamatan ini. Magabut dia, makan gaji buta, eating blind salary dia. Kalau boleh dikasih kopi udah ngopi tuh Jan Sommer. Bener guys, sepanjang pertandingan makanya si Sari Roti kan bilang bahwa ini penampilan yang sangat memalukan. Karena tahukah kawan-kawan, tapi kalau kawan-kawan yang nonton pasti tahu. Ini total tembakan 5, on target 0 Pak. Padahal ini adalah tim yang secara tradisi biasanya selalu menyulitkan Inter. Kok bisa tidak ada yang on target sama sekali tembakannya? Kemarin aku bilang bahwa Inter mainnya bagus, tapi di babak kedua sudah Internya mainnya bagus. Lazio juga tampil menurun walaupun secara possession mereka kan sebenarnya membaik di babak kedua ya. 42%, kalau di babak pertama kan mereka cuma 36%. Ya dari penguasaan bola mereka sudah membaik, tapi ini tidak lebih itu karena memang Inter mulai berusaha mengendurkan permainan. Kenapa Inter mengendurkan permainan? Ya karena lagi 3 hari Inter akan menghadapi Napoli. Memang para pemain Inter itu kan mereka bilang, Mkhitaryan sempat bilang, kemudian Lautaro juga sempat menyatakan hal yang sama bahwa kami berpikir satu pertandingan saja, bahwa sekarang ini main lawan siapa itu aja yang dipikirin. Tapi Inzaghi sebagai pelatih tentunya dia nggak bisa kalau sekarang main terlalu mati-matian, nanti lagi 3 hari lawan Napoli langsung ngehek semua, nggak bisa lari kan. Napoli lawan Fiorentina mereka kan sudah dapat keuntungan bahwa mereka mainnya kan kemarin, sehingga mereka ada ekstra 1 hari untuk istirahat. Mereka lebih banyak istirahatnya dibandingkan Inter, sehingga Inzaghi harus bisa berpikir dewasa. Ya udah, kita udah 1-0 ini kayaknya kurang lebih sudah bisa dipegang ini permainan, jangan terlalu memforsir tenaga. Terbukti paling awal si ini udah ditarik keluar, siapa namanya? Striker kita kan dua-duanya ditarik keluar, siapa itu? Bukan, yang pertama ditarik itu kan Barella dan Bastoni, bahkan menit ke-66 sudah ditarik. Ini sebenarnya agak mengejutkan ya, karena Barella tampil sangat baik. Bahkan dia terpilih sebagai man of the match versi panitia pertandingan loh ya, bukan versiku, bukan versi koran. Aku sudah bilang di konten sebelumnya bahwa ya bagus-bagus saja, aku setuju saja karena memang penampilan Barella sangat-sangat bagus. Dia adalah benar-benar dinamonya lini tengah Inter kemarin, secara bertahan benar-benar kesana kemari, di mana ada ruang yang kosong dia tutupi. Musuh masih di sana, dia lihat di sini ada gap, langsung dia tutup gap itu sehingga tidak bisa diserang oleh pemain yang bergerak tanpa bola. Ini benar-benar mungkin orang lihatnya Barella kena mistar tembakannya, padahal peran Barella lebih dari sekedar nembak mistar itu saja, lebih dari sekedar umpan-umpan yang dia berikan, tapi dia benar-benar istilahnya itu doing the dirty work, jadi melakukan pekerjaan kotornya Inter. Apa itu? Ya udah lari ke sana kemari itu. Nah, menurutku itu sangat layak kalau di sini dikasih nilai 7,4. Lebih kecil dari Mkhitaryan. Somehow aku lebih setuju dengan harusnya Barella lebih gede nilainya, karena Mkhitaryan walaupun dia ada assist kan, ada assist apa pre-assist, coba kita lihat Mkhitaryan dibandingkan Barella. Kalau nggak, iya betul, dia ada 1 assist, yang gol pertama itu kan asisnya di Marco, gol kedua itu kan Lautaro, berarti gol ketiga yang siapa yang ngegol ketiga? Kok aku lupa? Fratesi, sorry. Fratesi gol ketiga itu kan asisnya Mkhitaryan. Serangan balik yang sangat memukau. Yang aku sudah bilang kemarin bahwa inilah keahlian Fratesi, menyerbu ruang kosong, apalagi dia masuk itu kan ketika pemain-pemain sudah lelah, dia sprint dengan nggak perlu nyimpan tenaga. Pemain Lazio udah nggak bisa ngejar, sudah benar-benar sendirian dia di depan. So ini adalah sebuah yang menurutku suatu hal yang sangat harus bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi oleh Inzaghi. Karena selama ini kan aku sempat bilang di konten sebelumnya adalah
kok kayaknya belum ketemu formula yang pas bagaimana cara memadukan antara Fratesi dengan Barella. Kalau kawan-kawan aku mau bahas kalau golnya Hakan kan sudah tahu, sama-sama tahu lah ya, penaltinya Hakan itu nggak ada obat Pak. Sampai komentatornya sendiri bilang semua orang menunggu Hakan Calhanoglu miss the penalty, gagal penalti, tapi nggak kunjung kejadian sampai sekarang. Hakan masih menjaga rate dia 100% gol penalti. Kemarin itu ini ada umpan, berusaha memberikan umpan, sebenarnya ini harusnya umpan aman saja ke arah sini, tapi bisa dicegat sebelum umpan sudah dibaca oleh ini. Kalau kawan-kawan lupa, ini adalah Alexis Sanchez. Kemudian di sini Mkhitaryan langsung berlari tanpa basa-basi. Wah, kita lihat di sini. Nah, ini Alexis Sanchez tidak pakai tunggu lama-lama, langsung kasih bola Mkhitaryan. Ini siapa ini? Luis Alberto kalau nggak salah ya. Dia berusaha recover, menutupi mengejar bola ke Alexis Sanchez, tapi sebagai gantinya, sebagai tumbalnya Mkhitaryan lepas sendirian. Dan sebenarnya ini sudah agak telat karena Alexis Sanchez sudah menguasai bola. Ya sudah, tinggal ginikan aja, tinggal kasih aja bola ke arah Miki. Ini yang aku bilang, dari arah sini si Fratesi sudah sprint sekuat tenaga, udah nggak ada yang bisa ngejar. Karena ini Mkhitaryan di sini, pemain ini si Romagnoli kalau nggak salah, coba perbesar kayaknya Romagnoli ini ya. Kayaknya si Romagnoli, dia berusaha menutup Mkhitaryan. Nggak bisa dibilang keputusan yang salah, karena kalau dia berusaha menutup pergerakannya si Fratesi, nanti Mkhitaryan yang merajalela di sini kan. So ini kombinasi antara kejelian, harus aku puji ini si Alexis Sanchez, karena kadang-kadang dia pernah beberapa kali kejadian bola yang seharusnya dioper secara cepat dia masih tahan. Tapi kemarin itu kesalahan itu tidak dia lakukan. Dia langsung lihat Miki berlari tanpa basa-basi, langsung push umpan terobosan yang sangat akurat. Walaupun ya kalau situasinya kayak gini sih tidak perlu akurasi yang heboh banget, karena bola yang penting ke arah sini sudah pasti Miki yang didapat. Tapi aku lebih ke apresiasi keputusan cepat dia untuk mengirimkan bola ke depan tanpa menunggu lagi. So kemarin itu memang Alexis Sanchez yang biasanya mainnya ngampas pun itu mainnya sangat taktis, sangat klinis. Bahkan Fratesi kemarin tidak jelek. Kalau aku bilang istimewa sih enggak ya, tapi memang sekali lagi tusukan khas dia itu memang jadi pembeda. Walaupun sebenarnya skornya kan udah 2-0, kalaupun dia nggak ngegol tidak mempengaruhi. Ini beda dengan kasusnya seperti ketika lawan Verona kan, gol dia tuh jadi benar-benar jadi penentu. Kalau kemarin ya it's nice to have a goal, but tidak jadi pembeda. Cuman ya tetap namanya ngegol itu sudah banyak golnya Fratesi. Sekarang udah berapa dia? 3 apa 4. Untuk seorang pemain cadangan ini sangat luar biasa. Apalagi gol Fratesi itu lebih banyak dari golnya Barella loh. Padahal Barella itu masih jadi pilihan utama. So menurutku salah satu kunci dominasi total oleh Inter itu, kemarin aku bilang bahwa struktur permainan Inter itu sangat rapi, sangat terjaga. Ketika ada yang maju secara cepat, pemain di dekatnya itu menutup gap yang ditinggalkan, sehingga bahkan untuk melakukan serangan balik pun hampir tidak ada celah bagi Lazio. Karena apa? Setiap kita ini loh, sama kayak kita tinju, ketika kita melakukan pukulan, ini kan terbuka, ini wajah kita bisa kena counter kan. Begitu juga dalam sepak bola, ketika kita menyerang, otomatis pemain yang lagi bawa bola itu kan akan meninggalkan posisi yang sebelumnya dia jaga. Nah, Inter melakukan antisipasi dengan sangat tepat. Kayak si ini maju langsung ditutup, si Bastoni maju langsung Acerbi geser ke kiri, Pavard geser ke kiri dikit, kemudian Darmian mundur sedikit, sehingga gap itu hampir nggak ada. Makanya benar kemarin bukan Lazio yang jelek mainnya, tapi Inter yang terlalu OP. Ya menurutku ya keduanya, Lazio juga lagi ini kayak nguber pantat juga kan. Bahkan ada di sekitar menit keberapa kemarin itu, menit ke 70-an apa berapa,
Inter itu benar-benar one touch tak gitu, terus Lazio cuma bisa bengong gini aja, lihat bola gimana bolanya. Semoga sih ya, semoga lawan Napoli Inter bisa mengulang performa yang seperti ini, walaupun ya tidak bisa dipastikan juga karena kan jelas kita selang 3 hari sudah main lagi, pasti dari segi fisik sudah lebih lelah kan. Nah, berikutnya yang ingin aku apresiasi lagi adalah Thuram. Thuram kan bagus ya, nggak usah lah, kita sudah sama-sama tahu Thuram bagus. Lautaro Martinez, oke, kita lihat Lautaro Martinez. Memang betul Lautaro Martinez tidak mencetak gol, tapi menurutku Lautaro Martinez bermain dengan sangat bagus. Kalau kita bandingkan ya, Lautaro itu dia main cuma 74 menit, bukan cuma sih 74 menit kan lumayan lama itu. Walaupun golnya 0, tapi dia shot on target 1 ini, expected goal 0 ini salah, ini tidak mungkin 0 expected goalnya. Dia ada 1 shot on target, 2 shot off target, dan ini melencengnya tuh sedikit. Kalau kawan-kawan mungkin tidak tahu, yang kena tiang itu biasanya kena mistar itu dihitung off target juga. Kemudian ini hit woodwork, bahkan dia menyebabkan penalti buat Inter. Kalau ada anak-anak Melon atau Juve yang gosok voucher lagi, senyumin aja, nggak usah terlalu nggak usah diambil hati, senyumin aja. Aku sudah sempat bilang kan bahwa kalau melihat dari jumlah gol, jumlah selisih gol, jumlah penalti, itu memang betul Inter yang paling banyak penaltinya, tapi sesungguhnya tim yang perlu penalti untuk memenangkan pertandingan itu adalah Juve dan Milan, bukan Inter. Selisih golnya sangat jelas. Waktu aku bikin konten itu aku ingat banget, selisih gol Inter itu 39, jumlah penaltinya 9. 39 dikurang 9 ya 30, kita masih 30, sedangkan angkanya Juventus itu 17. Sedangkan Milan kalau nggak salah 15. So kita itu gol kita tanpa penalti itu masih 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan gol mereka. Nggak usah ditanggapi, oke? Lautaro Martinez melakukan 26 sentuhan, 88% ini akurasi. Dia ada 2 kipas. Kipas ini artinya assist yang tidak berbuah gol. Assist yang tidak berbuah gol kan bukan assist namanya. Anggaplah ya itu, biar gampang ngomong, kalau bahasa resminya sih itu umpan yang berakhir dengan shooting tapi tidak menghasilkan gol. Shootingnya itu bisa membentur mistar, bisa melenceng, bisa diblok oleh kiper, bisa diblok oleh back. Tapi itu kan panjang sekali kalau diomongin. Dia lebih gampang ngomong assist yang tidak berbuah gol. Itu namanya kipas. Tapi kalau dibilang bahwa Thuram kemarin mainnya lebih bagus dari Lautaro Martinez, aku setuju. Memang dari kasat mata juga kelihatan pergerakan Thuram sangat berbahaya. Kemudian dribble dia sangat oke. Dia punya kipas lebih banyak, kalau nggak salah 3. Coba kita lihat. Ya betul, 3 kipas. Sentuhan dia memang lebih sedikit, tapi ini kan karena memang dia digantung di depan. Lautaro yang lebih banyak turun untuk menjemput bola. Tapi kemudian dari shot on target ada 2, ada tembakan melenceng, ada 1 gol, ya memang jelas harus diakui Thuram kemarin performanya lebih bagus daripada Lautaro. Tapi tetap aku bilang itu bukan jelek namanya mainnya Lautaro. Kalau dia tidak ngegol itu bukan jelek. Memang sih kayak bantu ya, kena mistar, kemudian 2 kali kalau nggak salah meleset itu. Ini lagi-lagi kadang-kadang Lautaro tuh dia nyuting nggak pakai ngeliat. Ada kan gol yang dari dalam tembakan yang dari dalam kotak penalti itu yang harusnya tembak pelan, placing, dia hajar sekuat tenaga, ya udah kena mistar. Yang dari luar kotak juga dia hajar sekuat tenaga, tahu-tahu melenceng ke. Tapi tetaplah namanya sudah menang banyak. Ini sekedar namanya, aku kan menyuarakan kritik, tapi bukan kritik yang menghujat, tapi lebih ke ya evaluasi for fun. Namanya kan kita pura-pura jadi pengamat sepak bola layar kaca kan gitu guys. Itu bahasanku tentang jalannya pertandingan lebih dari sisi teknis. Kalau kawan-kawan gimana, apakah setuju atau ada yang nggak setuju, komen ya. Mungkin tidak semua komen bisa aku balas, tapi semua komen aku baca. Oke, ciao guys. Jangan lupa nanti malam kita live Taka-Taka jam 10.15.
Kita bahas pertandingan ini dan bahas ke depan update-update yang muncul, kemudian apakah ada isu pemain incaran yang baru lagi. Oke, itu dulu, sampai jumpa nanti malam. Ciao.